Oh, berarti ada yang udah jadi-jadian. Itu. Ngaku-ngaku duda. Kalian suami-suami, lu ngapain ngambil pasar gua anjir? Kenapa banyak orang yang sekarang lebih senang pacaran sama pria beristri? Karena mungkin dari awalnya mereka juga dijebak sebetulnya. Kamu mau tahu buaya syariah seperti apa? Seperti itu. We are back. Lemes banget sih, ya ampun. Break, ngantuk gua. Aduh, masa mesti kayak di acara-acara gathering gitu sih? Ayo tepuk tangan dulu, tepuk tangan dong. Angkat tangan. Beda. Biar semangatnya kita ngapain? Hah? Apain ya? Lu yang ngasih ide harus ada punya dong. Gua nanya. Kan tadi udah dibahas tuh segala macamnya. Mitos-mitos. Mitos. Tadi kita udah ngebahas ya kan? mitos-mitos. Mitosnya. Sekarang sebelum ini kan wanita-wanita yang tadi itu kan, wanita gadis yang pada sekarang meminati para duda. Sebaiknya Yes. sebelum berpacaran, Hah? ini harus mengetahui hal-hal tentang duda tersebut. Lo nanya dong apaan gitu, biar ada gimana Tekokannya gitu loh. Ya, juga. Bisa ya, tapi Oh, gue boleh. Oh, gue boleh. Oh, ya udah. Apaan tuh? Gua tadi- gua tadi. Gitu. Ya, Lagi. bisa ya. Oh, pantesan dari kemarin gue gagal mulu berhubungan. Mungkin gara-gara ini kali ya. Kan gue nggak tahu gimana caranya buat bisa dapetin duda yang berkualitas. Gue tuh mesti tahu informasinya apa dulu. Emang apa informasinya? Gua baru mau nanya sama dia udah pernah sama duda. Dia karena dia langsung Menurut ini kan feeling kalau dia kan dia. langsung Transportan praktek bijak, feeling Iya. secara natural. Otomotif ya, Pak. Besok ya ketika dia dapetin Duda lagi. duda lagi mau diprospek, Lebih mantap. harus ada hal-hal yang dia ketahui terlebih dahulu Ush. gitu. Terutama dari teorinya, Bray. Iya Ini ada beberapa teori. Apa tuh? Apaan tuh? Lu nanya balik deh. Jadi jawab siapa? Iya. Iya. Maaf ya Bun. Iya. Ada beberapa teori. Lu kentut ya? Enggak, soalnya nggak prepet begitu. Nih, bentar. Oh. Gak penting. Iya. Iya, jadi sebelum yang 1, 2, 3 itu ada nih. Jadi gini, ketika ingin berhubungan dengan duda, Yes. pahamilah Iya. dia memiliki Gila. masa lalu yang akan mempengaruhi masa depan. Iya dong. Sama. Betul. Emang duda doang, single juga punya, keles. Heeh. Apa aja tuh masa lalunya? Iya. Ini ya. Duda memiliki trauma, luka yang masih membekas, memiliki tanggung jawab terhadap mantan istri atau anak. Terus itu harus jadi masalah gue, kan itu masa lalu. Itu dia makanya masa lalu mempengaruhi Masa depan. Gitu. Gimana lo cara menyikapinya? Umpan gue nggak dapet nih kayaknya. Jadi dia tuh yang dia terima masa lalu, bukan masalah lu. Maksudnya dia masalah lu. Terus kenapa gue mesti repot? Harusnya kan gue lempar ke lu. Ibaratnya kita yang jadi duda nih gitu. Kenapa lu harus mengajak orang untuk lebih repot gitu? Itu kan masa lalu. Itu kan masa lalu, bukan masa lalu. Minum aqua dulu. Pakai kecepatan Iya. Iya. Terang ya. Bentar, tahan dulu. Serius dulu dikit ya. Sip. Oke. Di IKJ emang bener-bener IKJ kupu-kupu deh. Jurusan tata boga. Bunda. Oh, ada. Bagaimana cara membuat lapisan dalam croissant? Jadi Lipet, ya, lipet lagi. dia jadi acara masak-memasak. Jadi, jadi, Awas sekali lagi. Oh, jadi ya. jadi nomor satunya adalah untuk khususnya Tiara nih Tiar. sebagai wanita single. Atau Yes. wanita-wanita lain yang punya rencana ingin berpacaran dengan dudes. Duda. Itu. Itu, oke? Iya. Hal pertama, Apa tuh? Adalah pastikan duda telah resmi bercerai. Betul. Oh, kenceng amat. Semangat bener Mbak. Betul. Kayaknya ada something nih. Ada something Gua nih. masalah kayaknya. pernah jadi korbannya. Oh, begono. Ya kan? Ini biasanya para laki-laki, tolong mohon maaf lahir batin ya, laki-laki yang masih memiliki istri, tolong kalau misalnya emang udah bosan sama barang lama, dibersihin, diselesain dulu, ya kan? Atau misalnya dirawat dulu barang lamanya agar supaya renew, ya kan?
Dan Biar jangan fresh ya. sampai desa malah nyari lagi gitu yang baru gitu kan. Bener Dengan apa ya, maksudnya kalimat-kalimatnya dari awal tuh gue nggak nyangka kalau dia tuh ternyata masih punya istri. Oh, berarti ada yang udah jadi-jadian. Itu Ngaku-ngaku duda. ngaku-ngaku. Lu mestinya cabi Wah, dan suka. emosi. Iya dong. Betul. Lanjut. Iya, dan terus apa? Pernah. Lewat. Ditipu. Pernah. Iya. Prank gitu. Pernah. Prank. Atta Halilintar bukan jadi Oh. Prank kan? Oh iya. Oh, gue pikir dia. Lo pasti marah banget dong. Gue saat itu tuh gue cuman gini doang, gue bisa main tenis di Citos, kan gue tahu kan. Jadi ngomong sama gue, dia masih punya istri. Terus dia ternyata lebih parahnya lagi, dia memiliki utang Aduh. Wah. ratusan juta, ya kan? Buset. Itu gue pas lagi main tenis, gue cuma gini doang, anjing, tequila abis ini kita ke tequila abis ini udah. Itu saat itu juga. Tadi kepalanya dia banget tuh. Yoi, gitu, Iya. pukulan angin lagi kan gue kan. Itu Kelewatan sekali. gue ngalamin sih, maksudnya emang lu benar-benar harus make sure dulu duda ini benar-benar udah cerai atau belum. Kalau perlu lu lihat deh surat perceraiannya, karena ketika gue berhubungan sama duda-duda ya setelah itu, gue mempelajari kesalahan gue. I don't give a shit apa dia bilang kayak cerainya dari istri mantan istri gue dan sebagainya, tunjukin aja dulu sama gue, baru lu komunikasi sama gue gitu Tuh. kan. Kalau lu pengen dapetin gue berhak untuk mendapatkan hak Oh iya gue dong, gitu. banget. Harus tiba-tiba dikasih lah gue gitu kan, kenyataan bahwa dia masih beli. Gila. Karena pasti dianggap drakor kan. Yo, Pelakor pak, pelakor pak. Drakor itu Korea itu ya. Wah, sampai skip. Jadi kalau even pun ternyata lo ragu-ragu, terus kayaknya dudanya juga setengah-setengah, mending gak usah lah ya. mendingan gak usah, karena Mending banyak gak usah juga di luar dulu. sana, benar di luar sana tuh banyak juga. Daripada lo niat punya hubungan baik-baik malah dicap pelakor, wah gak enak banget. Nah ada juga banyak yang kejebak nih, mungkin teorinya kenapa banyak orang yang sekarang lebih senang pacaran sama pria beristri, karena mungkin dari awalnya mereka juga dijebak sebetulnya. Oh, jadi udah Bisa jadi terlanjur dong, cinta. udah terlanjur Benar. cinta, cocok susunya ya bapak, tiba-tiba dia ngaku kalau dia ternyata masih punya istri. Akhirnya dia rela Cek, cek, dimadu cek, cek, gitu cek, ya cek, cek. kan. Nah, Atau pas ketahuan punya istri, dia balas gini, ya kamu nggak pernah nanya. Kamu mau tahu buaya syariah seperti apa? Besar. Seperti itu. Lo cabi mestinya lo lebih arogan dengan hal ini. Iyalah, gila. Pangsa pasar lo. Jadi dirusak gara-gara kehadiran dia. Lu pernah nggak ditanyain mana surat cerai lu, gue mau lihat gitu. Oh pernah, Oh pernah? pernah. Dan emang gua kasih lihat screenshotnya. Gua foto doang kan, ya kali aja gua kemana-mana bawa surat cerai kan. Gak juga. Gua iya, gua kasih lihat aja screenshotnya, sama kalau enggak ya Google aja nama gua. Gua gituin aja. Itu ada. Mudahnya bisa dicek di. Ada Pak, jadi kalau lo udah pernah ikut pengadilan, hasil pengadilan itu ada di update. Nah, cakep nih. Gitu. Jadi Knowledge. bisa banget, cari aja tuh nama lengkap si cowok itu apa di Google, otomatis pasti ada biasanya. Oh berarti seenggak-enggaknya kita para gadis dan wanita ini cukup mendapatkan nama lengkap. Nama Betul. lengkap minimal. Nama lengkap, tapi jangan hati-hati loh. Nama lengkapnya nama lengkap orang. Nah itu. Suka dipalsuin juga, hati-hati ya Wak. Di dating online. Nih ya, gue barusan aja ada di aplikasi online ada yang ngechat gue, dia adalah duda anaknya 4. Wow. Sibuk ya Tiara? Oke deh, sorry jadi ganggu kamu. Thanks anyway, gitu. Maksudnya apa? Dia nyapa gue still in bed in the morning. Terus gue nggak balas-balas sampai sekarang. Sibuk ya Tiara? Oke deh, sorry jadi ganggu kamu. Thanks anyway, makasih ya. Nah ini tak dulu, itu si dudanya udah resmi cerai. Udah resmi cerai. Terus kenapa nggak lo respon? Ya orang gue lagi kerja. Oh bukan ada. Gak ada hubungannya. Iya. Gue Iya kan? nungguin. Iya dong. Lu di sini nggak kerja? Oh iya. Enak Gue pikir karena dia nggak attach surat cerainya. Oh iya, maka ada yang dicuekin. Enggak, gue belum gitu. Jadi makanya hati-hati ya guys buat cewek-cewek. Nah, jadi ini bagus Rusak banget tadi bangsa ya. pasar, sumpah. Knowledge-nya cakep juga ya, Bre. Jadi gue tinggal butuh nama lengkap. Kalau Nama misalnya lengkap. dia bohong, nama lengkapnya ya udah ketahuan. Masih nggak semuanya. ada. Gue nggak tahu ya bentuk informasinya tuh di website ya berarti ya. Di web. Itu seperti apa? Itu fotonya bisa keluar nggak? Foto sih nggak ada, Oh, cuman pokoknya kayak berita acara aja, nama lengkap. Iya. Biasanya ada data-data list nih pengadilan. Di pengadilan tuh ada tuh namanya persidangannya apa. Even pun sidangnya belum selesai, lagi on proses itu ada. Itu ketahuan. Itu ada. Statusnya berarti kelihatan. On proses On itu ada. progress ada tuh. Sidang ke-1, sidang kedua tuh ada. Oh iya. Pasti ada. Jadi Jadi, bisa di cross check lah. Terus Seenggaknya
informasi ini bisa buat buat teman para kalian suami-suami, lu ngapain ngambil pasar gua anjir? bertegas ya. Gila, duda itu bukan buat main-main. Prosesnya berat, coy. Sembarangan aja lu main pakai status duda. Lepasin, Si Cap. juga di gua. Maaf, emosinya Gila. kok pengen buka baju ya? Kan ceritanya Hulk. Ini kan legit. Marah gua, gila. Tahu gue tuh Hulk tuh lepas baju sendiri deh kayaknya, robek Oh iya. sendiri. Saya juga biasanya dilepasin sih. Enggak. Bentuk badan kayak gini nih. Sama bentuk badan kayak gini suruh ngelepas baju sendiri. Nggak, Nggak ketat bisa. banget ya? Nggak bisa. Iya. Sama suruh ngikat tali sepatu dah. Ya. Kayak Bisa, anak pang bisa. pakai celana ya. Kita lihat sepatu Iya. masih bisa. Garuk nggak bisa. Coba lu garuk. Ya. Gak saya itu dah, gue garuk bahu aja mesti begini. Mesti dibantu. Oke gitu ya. Jadi pesannya adalah tolonglah di Tolonglah. Kalau emang Oh, Bang coba, juga kan gua maksudnya pengen tahu. trennya sebagai seorang suami beristri itu juga ada yang minatin. Ya udah, ngaku jadi aja suami orang, gak usah bawa-bawa jadi duda. Website apa tadi? Apa? Enggak, langsung lu Google aja, gak usah pakai Oh, website. nama doang, nama lengkap. Coba deh, misalnya aja. nama lengkap lu apa? Ya. Ya, dia kan cabi. Oh iya, lu bisikin gua. Demen, sini. Itu Oke. sama kayak arsitek nggak punya sertifikat, sosok bangun rumah. Nah, Nah. benar. Pasti. Mas, mohon maaf, saya perlu perjelas nih. Tuh. Relate dengan kasus-kasus seperti itu ya. Sama kayak manajemen yang tidak memiliki PT mengaku manajemen. Wah. Aduh. Iya, kalau Mahkamah Sampai. Agung. Itu namanya manajemen konflik. Ya. Kalau kata moderator gua, manajemen warung. Ya. Bu, beli bu. Iya. Permisi, paket. Oh, Di sini ada. direktori putusan. Mahkamah Agung. Ini namanya. Itu nama kakak gua. Cari nama gua aja. Oh, ini karena kakak lu. Nggak mau kakak lu cerai juga. Bukan, kan anggota keluarga. 2 jam kemudian. Panjang banget namanya. Panjang. Bener loh ternyata guys. Jadi cuman perlu nyari nama lengkap semuanya. Di sini gua udah kelihatan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, di sini putusannya ada 28134. Gua banyak lah pokoknya. Putusan pentingnya ada 6, kaidah hukumnya 1. Tingkat prosesnya juga ada. Tahun putusannya juga ada. Tinggal pilih. Peninjauan kembalinya juga ada. Jadi semuanya lengkap banget dan lu bisa nyari apakah memang prosesnya ini sedang berlangsung atau bahkan sudah selesai Selesai. perceraiannya. Toh, lo denger toh. Top. Biar tidak terfokus. Toh. Jadi nggak ada lagi tuh yang ditipu-tipu ya. Nggak ada. Nonton Dede DJ. Makanya emang Kalau masih ketipu, suruh mundur lah. Berarti belum nonton Dede DJ Bukan, juga. begonya kelewatan. ya. Wah, luar biasa tuh. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya. Udah terbukti kan? Yoi. Udah terbukti dari handphone aja bisa. Bisa. Zaman sekarang nggak punya handphone. Nggak mungkin. Kredipo bisa ya kan. Orang lebih rela beli handphone mbak daripada makan. Nah, Benar. Yoi. Kita lanjut apa nih? Ayo. Yang kedua, kita lanjut. kancut. Oke. Nih yang kedua, setelah lo tahu Resmi. statusnya gimana, baru ya nggak sih? Pastikan latar belakang perpisahannya. Nah, itu juga gue setuju. Kenapa? Latar belakang perpisahannya. Oh. Enggak juga sih. Apakah green screen? Apakah background foto? Nih mohon maaf nih, saya jadi ingat foto priwet. Yang sama-sama nunjuk itu tuh. Yo. Aduh. Oke, ntar lu nih balik lagi. Kenapa lu? Kayaknya perlu banget Iya, tuh. kenapa? Iya perlu. Pentol. Jadi dari latar belakang kisahnya dia itu sebenarnya lu jadi lebih bisa tahu tentang kualitas atau kondisi psikologisnya si Duda ini. Oh iya benar juga. Pertama nih, tidak ada satu orang pun yang akan menyalahkan dirinya sendiri.
itu dari apa yang gue alamin ya. Pasti menyalahkan orang lain. Iya, itu akan menyalahkan pasangannya, kekurangan pasangannya, tapi harus lo cari yang make sense. Jadi jangan sampai dia alasannya cuma, iya abis dia kalau misalnya gue pulang dia nggak pernah bikinin kopi, bikin sendiri. Ya kan emang bikin kopi aja mesti dibikinin gitu misalnya. Atau nggak kayak misalnya, iya abisan dia kalau misalnya pakai daster tuh daster yang puluhan tahun itu udah pernah bolong-bolong ya kan segala macem gitu. Jadi banyak alasan-alasan yang sebenarnya nggak rasional. Jadi kayaknya kalau misalnya lo tersulut emosi dengan hal sesimpel itu sih lo berarti udah tahu dong kadar dan kualitas daripada diri dari Duda itu sendiri. Dia misalkan baru dekat ya lo pokoknya push dong nih, pokoknya harus di-push nih sampai harus tahu bener-bener alasan caranya ya kan. Tapi cara nge-pushnya juga harus elegan guys. Oh, iya. Jangan lo main kenapa cerita dong. Kaget gua. Jadi lo kalau cerita yang benar. Bawa celurit. Lo mau pakai tangan kiri nih, cerita kanan apa kiri nih kira nggak bisa Zaman gitu. dulu banget tuh. Iya. Apakah 2001 masih lucu nggak kalau kan itu? Rumah sakit? Iya, rumah sakit apa rumah tetangga nih? Gitu. Lu? Iya maksudnya harus tahu kan. Harus. Misalnya nih buat Tiara nih, alasannya gue selingkuh. Si Duda itu ngomongnya alasan lu cerai kenapa? Gue ketahuan selingkuh. Gimana? Kalau lu pas tahu Selingkuhnya Ya kenapa udah dulu berarti dong? kalau misalnya dia udah selingkuh, ya udah kelar. Ngapain lu lanjutin lagi? Udah tau penyakit. Ya. lu nggak mau lanjut sama si Duda itu. Iya dong. Kelar. Capek. Aduh. Iya kan? Kelar. Tadi dulu, itu dia tadi gua mau nanyain. Bela dong. Maksud gua selingkuh itu kan ada alasan basically memang bajingan, gak ada obatnya. Nah, Atau emang dia punya problem dan dia harus akhirnya tergoda lah, karena jujur kan orang nikah godaannya makin banyak ya, bukan makin dikit. Ya mungkin akhirnya ada satu titik, oh gue tergoda. tapi nggak masuk akal. Tinggal dibalikin, enggak, menurut gue justru tinggal dibalikin, lo mau begitu-begitu aja hidup lo atau mau berubah. Kalau misalnya perempuan yang demokratis mungkin bisa lo ajakin ngobrol kayak begitu. Tapi kalau perempuan rata-rata pada umumnya dia hanya melihat dari sisi kulit luar doang. Kalau lo selingkuh, berarti Kan tendensi kulit lo luarnya udah dipotong waktu kecil. tendensi lo Enggak itu, bukan itu bunda. Itu sih. gua sate juga nih. Enggak, tapi maksud gua kalau misalnya emang ada cewek-cewek yang beranggapan gini, ya udah sih kalau lu selingkuh, ya kenapa lu nggak kelarin dulu aja sebelum lu selingkuh gitu. Apalagi misalnya dia balikin lagi, kan lu punya anak cewek, masa lu nggak mikirin sih anak cewek lu gimana nanti kalau lu selingkuh, kan panjang jadi pikirannya ya. Enggak, jadi ini agak sulit. Jadi kalau cewek biasanya pas denger langsung alasan selingkuh, Langsung takut. goodbye langsung. Ini gimana triknya supaya dengerin dulu alasannya? Karena memang ya kalau udah selingkuh udah kelar lah ya, udah pasti udah, wih wow, siapa yang mau diselingkuhin gitu kan. Tapi mungkin nggak sih si para gadis dan wanita ini mau ngasih kesempatan mendengarkan alasannya? How the way you communicate? Kenapa kenapa sih Iya kan? ini Iya, selingkuh? itu tergantung pembawaan si Iya, dudanya tergantung lagi. komunikasi lu. Kalau bagaimana komunikasi cara lu. menjelaskannya dia, bagaimana cara kalau gua tuh dulu bagaimana, gua harus menjadi orang yang mungkin lebih baik lagi ke depan, bla 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 bla. Tergantung sih ke si ceweknya, piye supaya dia si ceweknya tuh berat Cabi. mau gitu. Langkah lu tuh berat udah. Berat. Ketawanya Karena sesuai badan sih. Nggak mungkin juga kalau seorang dudes ketika ditanya alasannya kenapa cerai, pasti nggak mungkin juga dia yang jawab alasan Langsung. jawaban seperti itu langsung. Iya benar. Pasti dia bercerita dulu nih. Cerita dulu. Enggak, tapi juga biasanya Yang akhirnya kan, mengakibatkan biasanya dia gini, selingkuh. nggak mungkin baru kenal atau baru deket dudanya udah cerita. Biasanya nggak, tar dulu. cerita, udah cerita. Udah cerita. Biasanya nggak mungkin, tar dulu. Biasanya seserius apa, Iya. buat apa gombar cerita gue? Ya namanya cewek kan kepo ya, Wak. Ya kalau ceweknya juga ternyata cuman icip-icip ya ngapain? Biasanya kalau yang kayak begitu, duda-dudanya jawabnya cuma gitu doang. Nanti aku jelasin. Nah, itu udah tahu banget. Yang penting maintain dulu, Maintain hatinya dulu. diambil, momennya pas, timingnya Baru pas. dijelasin. Iya. Tam 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 tam. Ya kan gitu. Kalau udah ikrip baru. Kalau udah ikrip baru. Kalau udah ikrip nggak, Pas biasanya udah kan- ditesteng, ular nih ya udah. Jadi bisa dipertimbangkan lah ya. Bisa. Nggak langsung. Biasanya kan kelar. ya tahap PDKT dulu segala macam bla bla bla, begitu memperjelas hubungan baru. Iya. Oke. Gimana Rara? Tapi kan kadang latar belakangnya nggak cuma selingkuh.
Iya. Kasar. Misal KDRT. KDRT kalau Aha. Coba gimana? KDRT itu paling enak ngeliat cowok, misalnya gini, ini contoh simpel aja. Lu lagi ketawa-tawa nih, lu ketawa sampai cekikikan, Dia ketawa seneng. cekikikan gitu. Terus tiba-tiba dia gini, Dar, enak-enakan lu ya ketawa. wah semuanya kayak gitu juga sih. Ada yang Ada, karakteristiknya iya, kayak ada yang kayak begitu. gitu, Ada maksudnya. yang karakteristiknya kayak Ada begitu yang, dan ada yang dan itu udah tanda-tanda di KDRT udah. Nah, soalnya ada juga kalau temen gue itu dia ketawa, lu ketawa-tawa nih nongkrong di tongkrongan dia ketawa-tawa, tapi ntar begitu lu pulang di mobil dia ngamuk. Iya, Ada yang kayak gitu. seserem itu cuy, seserem itu. Bipolar berarti. Bipolar. Oh gitu, kalau ngetawain Masa aku. ditanya istrinya gitu. Iya mas, Serius? iya mas. KDRT sih, kalau yang biasanya agak keras itu kelihatan sih dari awal. Better sih kalau cewek-cewek deketin, ya udah buka mata aja. Kalau emang ini kayaknya nggak bagus nih, jangan diterusin, jangan cari penyakit. Iya, iya. Ini udah karakter atau bukan? Gitu. Kalau udah karakter tuh kayak udah jadi batu. Iya. Susah dipolesnya. Nah cowok-cowok yang sering banget mukulin cewek itu ternyata ada penelitiannya juga guys. Ternyata dia waktu masih kecil pada saat dirawat Sering sama orang disakiti. tuanya, bukan. Oh, bukan. Sering dikasih tahu sama mamanya gini. Jadi cowok jangan suka nangis. Itu lemah. Masa sih? Jadi cowok jangan suka nangis. Cowok kok nangis tuh nggak boleh nangis. Padahal dia itu sebenarnya lagi mengungkapkan perasaan dia, kesedihannya dia. Nah sedih yang ditahan sama dia itu akhirnya Diungkapkan. dilampiasin, diungkapkan dengan cara kekerasan dan ngebantai orang lain selain emaknya. Itu udah dimulai pada saat dia SD bahkan. SD, SMP, SMA tuh udah dimulai tapi tanpa dia sadari kalau dia perbuatannya salah. Salah. Pada saat orang tuanya sudah tua, ibunya sudah Udah tua, nggak bisa ngasih tahu lagi. udah nggak bisa ngasih tahu lagi, karakteristiknya udah kebentuk dan lain sebagainya, ibunya yang dihantam baru Oh. gitu. Jadi baik hati-hati kalau misalnya saat Berarti ini juga lo parenting tuh ya. iya betul gitu, parenting lagi, balik lagi kalau misal lo saat ini gimana caranya lo mendidik pola asuh terhadap anak lo, kalau bisa dikasih tahu dengan baik-baik aja gitu. Kamu boleh sedih tapi Oh, cerita iya. dulu. Sama habit nyalahin. Ih, mejanya gitu ya. Iya, gitu. Iya. Jadi Jangan, dia- jangan ada kata jangan gitu. Ya. Iya, diganti dengan kata-kata lebih baik, jangan lebih baik gitu. Karena biasa startnya Jadi lebih baik kalau berkomunikasi apalagi dengan dalam hal parenting itu menghindari komunikasi yang berdampak negatif. Negatif. Lebih baik membangun sesuatu sih, yang iya. positif. Lebih baik sih anaknya emang dari awal nerima salah atau apapun dia belajar nerima, dia mau nangis, dia mau sedih, biarin aja. Oke. Fix nih Ya. bahwa kita harus pastikan para Latar wanita, belakang. gadis, pastikan duda itu latar belakangnya perceraiannya bagaimana. Iya. nih menentukan mau maju atau Atau mundur. Atau maju mundur. Cantik, cantik, cantik. Udah itu belum udah Sebentar, ini doang langsung. Ini poin ke terakhirnya nih Boy. harus diketahui. Diketahui adalah Sudah. duda itu belum mudah untuk menerima pasangan barunya. Jadi berarti bener kan kita ngomongin duda ini kan lagi diminati ya. Tapi para gadis dan wanita ini juga harus tahu bahwa dia nggak bisa langsung kencang banget, tarik langsung ngegas gitu. Ya sih. Bener nggak sih? Harus prosesnya tuh agak lama karena kan si duda ini punya masa lalu. Ya itu apakah ini menyangkut trauma? nyangkut trauma, iya. Kalau gue tuh sempat pikirnya, gue tuh cuma dulu ya berpikir kalau janda doang yang bakal dapet cowok nakal. Ternyata enggak, duda pun iya, dia akan dapet cewek nakal awal-awalnya. Pengalaman pribadi. Biasanya gitu. Jadi itu berefek gini, di saat dia pengen serius, terus ternyata ceweknya emang cuma menginginkan bocinak aja gitu kan, what for? Apaan? Bocinak, Buat apa? Apa itu? boboci yang enak. Oh. Ternyata dia kerja masih bisa bawa siang ya. Karena emang biasanya dari kantor. Enak-enakan ya Wak. Dan sebenarnya kan seorang duda itu dia lagi menata lagi perasaannya, hidupnya, sosialnya dan segala macam. Di saat dia dimanfaatkan bahkan untuk status, gue udah pernah dong sama dia no gitu.
suatu predikat atau award ya itu malah ngerusak si mental si dudanya lagi, down lagi dia biasanya sih gitu. Jadi Mungkin iya. ngomong duda masih punya perasaan. Duda juga manusia. Duda juga. Tapi emang rata-rata susah ya Wak. Susah Wak, yang namanya ngelupain, yang namanya pernikahan itu kan mungkin balik lagi ya, ada suka kadang-kadang cowok yang kalau pengen nikah saat itu tuh pasti mikirnya gini, oke, she is the right one. Ternyata she's not the right one gitu kan, nanti kecewa. Ketika misalnya nanti dia dilepas gitu aja, gue mesti ngelihat cewek ini dari mana ya, dari fisiknya kah? Apa benar-benar dari inner beauty-nya kah? Atau benar-benar dari lingkungan keluarganya kah? Atau dari dasar pendidikan? Jadi banyak banget cowok-cowok yang sebenarnya di luar sana juga masih bingung ya sebenarnya. Kalau misalnya dia jadi duda, dia pengen milih calon pasangannya kayak gimana. Jadi makanya dia suka ngacak. Kayak ada nih temen gua nih, ada temen gua. Belakangnya K ya bukan eng. Iya. Ya ada temen gua. Suka ngacak dia bilang. Bikin belakangnya eng. Oh iya. Iya, ada temen gua gitu pas lepas dari duda langsung liar kan. Ntar judes. Iya. Seribu gitu kan. Iya langsung lah. Iya. Jadi ada temen gue tuh yang pada saat dia jadi duda tuh dia langsung aja gitu melipir kemana-mana gitu ya. Jadi bagi rata. TP dong. Iya TP. Jadi dia bagi rata. EP lah. Iya. Jadi dia suka banget bagi rata. Oh seneng ini ya bersedekah. Betul. Bersedekah. Senang. Bersedekah. Iya, Oh iya, gitu. Kayak pembalap MotoGP. Iya. TP. Iya. Oh ini sempak bukan sempe. Ngumpulin fetis baru. Iya. Jadi, tapi ini penting nih. buat Apa para tuh? duda, khususnya orang yang ada di sebelah lo tuh Tiara. Oh. Yang Gua ya? jangan biar dia bisa move on juga sih. Move Jadi kalau on. menurut gue nih kata-katanya bagus buat lo, Cabi. Namun perlu dipahami juga oleh para duda. Masa lalumu tidak lebih penting dari masa depanmu. Nah, Kalau lo terkungkung di masa lalu lo mulu, Itu. Apa? Enggak, saya bagian Mario Tepugu aja. Saya bagian Mario Tepugu, gitunya. Mario Tepugu. Tepugu. Mario Tepugu. Itu. Gimana? Bener nggak Cabi? Bener. Ya benar dong, ya kan. Makanya menurut gua tadi itu perlu didukung juga dengan cewek-cewek yang deketin duda-duda tuh ya, please. Ya kalau emang serius ya serius gitu, jangan cuma jadi si duda itu. Tergantung lah. Ya kan. Cuman jadiin oke, gua pernah sama duda. Oke, gua pernah icip duda. Kayak gitu. Kalau zaman dulu gue SMP gitu ya, kalau mantan banyak tuh bangga gitu. Nah, Kalau jadi sekarang? ready. Apa? Kalau sekarang, Ya asikin aja sih kan. dia nggak perlu tahu juga kali ya. Iya, gitu kan. Gitu kan. Diem-diem Diem-diem aja. aja. MPM ya, MPM. Apaan tuh? Manajemen para mantan. Dan juga jangan sampai para duda ini selalu memperkeruh Betul. kata-kata duda ini. Iya dong. Apalagi yang Sebagai belum duda mengatasnamakan duda-duda itu kan. duda jadian itu ya. Kapan duda ini menjadi Paket. Mimik yang bagus. Tadi lu mau ngomong apa sih? Kapan para duda-duda ini menyandang predikat bagus? Betul. Udah sepakat. Sepakat dong. Speak it lah. pakai. Selama itu Sepaket itu. bagus untuk para duda. Kaget. Buat teman-teman duda ya jangan khawatir ya kan, emang di lautan itu masih banyak ikan-ikan ya kan, tapi yang pasti mesti milih juga ikannya yang mana. Iya banyak kan Ya jadinya. kan, tiba-tiba ada ikan paus martil, Iya. ya kan, ya jelek juga ikan paus Seringnya martil. jadinya ikan gitu. Iya. Jadi Si makanya, baru bercandaan lu, si baru. Ikan gitu. lu tahu nggak sih, gue makin lama ngeliatnya tuh makin meliuk-liuk ya gitu ya. Baru. Iya. Aduh. Jadi makanya buat teman-teman rekan-rekan duda gitu ya, mungkin dari hasil saat ini terutama juga rekan-rekan cewek single sama wanita juga, kalau emang lu pengen cari kualitas pasangan yang baik, tentu lu juga harus dibekali dengan pengetahuan dan juga lingkungan yang baik agar Nah, supaya lu bisa lebih memilih secara perspektifnya tuh secara positif gitu.
Gitu. Tapi kalau dapat duda juga duda kualitas ya, nggak Betul. sembarangan. Duda keren, hashtag Balik duda keren. ke diri sendiri. Gitu. So, gue nanti akan balik lagi dengan memberikan fakta-fakta terbaru tentang kehidupan duda dan janda, terutama pengalaman gue seorang cewek single yang memiliki pengalaman pacaran lebih daripada 8 bulan. Lebih fakta baru guys. Jadi yang berikutnya adalah kita akan membahas Oke, karena Apa sebenarnya para wanita itu lebih memilih? kenapa alasannya para wanita itu lebih memilih untuk pacaran sama duda? Gua bakalan kasih tahu sama Cabi. Kenapa? Ya kan? Kenapa alasannya wanita itu lebih senang pacaran sama duda? Tapi nanti. Abis ini Ho-oh. subscribe, Yang kemana-mana? like, Tonton, jangan pindah Komen. video. Sumpah yang lain gak ada gunanya kecuali ini. terbaik. So stay tune on Dede DJ. Discuss Dunia duda janda.